Halo lagi PSR, kali ini kita akan nge-review film Ben dan Jody. So, V-Cinema akhirnya merilis film Ben dan Jody, sebuah fantasi. Jadi mau semacam sequel, tapi dia bilang, ya nggak terlalu nyambung-nyambung banget lah sama Filosofi Kopi 2 gitu. Masih menceritakan di universe-nya Filosofi Kopi, tapi tidak nyambung-nyambung banget. Karena mereka mau ngebawa film ini ke action. So, continuity dari karakter dan IP-nya Filosofi Kopi sih berasa dapet semua. Semua karakter-karakter yang dulu tuh muncul semua di Filosofi Kopi 2. Dibuka dengan sangat bagus, adegan sequence-nya langsung ngebuat tegang, ngebuat langsung kayak berdebar-debar, gila, what's next nih, apa yang bakal kejadian selanjutnya nih gitu. Itu bikin kita langsung pengen nonton terus. Tapi sayangnya di second act mulai kehilangan pace-nya nih, jadi mulai lambat, mulai nggak tahu mau dibawa kemana. Masuk third act baru mulai action sequence-nya habis-habisan. Secara sinematografi gue nggak perlu meragukan, sama seperti Filosofi Kopi pertama dan kedua, benar-benar di-treat dengan sangat baik. Apalagi di sini syutingnya di hutan semua ya gitu. Katanya sih kalau dengar-dengar production story-nya, mereka tuh ngebuat satu set di hutan sebagai tempat lokasi syuting, dan ya udah gitu, mereka semua di situ semua gitu. Kalau misalnya ada apa-apa nggak ke hotel bolak-balik, jadi keseruannya di situ gitu. Jadi bener-bener digotong ke hutannya untuk jadi sebuah set syuting. Emang kelihatan banget sih, real banget di situ. Karakter Ben dan Jody di sini untuk aktingnya Chico Jericho, Rio Dewanto udah nggak bisa diganggu gugat lagi, bener-bener ciamik banget. Ketika adegan Rio Dewanto ketemu sama Ben di penjara itu, nangisnya tuh kayak ya ampun, itu tuh kayak kita dapet feelsnya nih, soulnya nih. Dia nangis antara terharu bisa ketemu sama Ben, sama dia kesel kayak aduh gue ketangkep nih, ngapain lagi ini, apa sih sebenarnya nih, kenapa gue bisa ketangkep gini sama kriminal bla 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 and so on so forth gitu. Ekspektasi gue sebenarnya cukup tinggi terhadap film ini, tapi nyatanya agak drop ya begitu nonton, apalagi second act-nya. Mereka mau ngasih tunjuk persahabatannya, survival skill-nya, cuma gue ngerasa kayak terlalu lambat, gue nggak dapet feels-nya nih gitu. Beda sama di Filosofi Kopi kedua, di mana berantem-berantemnya dia tuh, persahabatannya tuh, bentroknya tuh bikin gue kayak deg-degan, gila nih karakter kedua orang ini mau digimanain gitu. Yang dimana gue tahu Ben dan Jody nggak mungkin dibikin mati ya gitu. Jadi apapun yang terjadi, gue ngerasa kayak pasti ada plot armor lah, udahlah nggak perlu diapa-apain lagi gitu, nggak perlu takut kenapa-napa. Jadi gue menerka-nerka aja gimana cara mereka bisa survive gitu aja sih. Terus dengan beberapa karakter-karakter yang ditunjukkan di trailer, ada action sequence-nya kayak Agni, Hanikyu, and Muzaki, terus ada si the one and only Heian Ruhian. Sekian banyak karakter yang memerankan action sequence. Sayang banget munculnya malah di second act, tengah ke belakang, dan actionnya tuh baru muncul di akhir semua. Jadi ekspektasi gue untuk film action ini agak drop ya. Kalau berani ngedefine sebuah film action, harusnya dari awal sampai akhir ada film actionnya gitu. Maksud gue ada adegan actionnya. Cuma di sini gue cuma ngelihat di adegan third act aja, full action. First act, second act ada berantemnya, tapi it's not an action sequence. It just kayak ya kayak di sinetron ada adegan berantem kan, bukan berarti itu adegan action kan. Maksudnya bukan berarti itu film action gitu. Adegan berantem kan belum tentu mendefine kalau ini film action. Dan itu juga adegan berantem juga singkat. So gue nggak melihat itu di first act dan second act. Baru third act baru habis-habisan. Secara koreografi, action sequence-nya oke lah gitu. Untuk ukuran bukan orang yang memang pemain film action. Jadi bisa dibilang koreografinya Yan Ruhian berhasil cukup untuk bisa di-treat dan di-apply ke film ini untuk orang-orang yang benar-benar belum ngerti ya gitu untuk lakukan action sequence. Dan Chico Jericho di sini gue ngerasa aneh aja, badannya tuh bulky banget nih. Kan dia persiapan syuting buat Godam ya, udah bulky banget, udah sangar banget. Tapi berantemnya ya ampun, nggak segahar itu gitu. Malah Rio Dewanto malah lebih keren berantemnya. Tapi ending dari film ini menarik banget buat gue. Dia benar-benar bikin cut off, benar-benar bikin kayak ya udah nih, the rest of the story is you to tell gitu, is you to interpret gitu. Kan kita benar-benar dikasih penasaran nih, yang menang perusahaan apa orang-orang lokal gitu. Kan isu yang mau dibawa ke sini kan sebenarnya perusahaan-perusahaan yang mau mengeksploitasi alam atau daerah-daerah yang harusnya ditempatin sama orang-orang lokal, adat dan lain-lain gitu ya. Isu itu yang mau dibawa. Kalau Filosofi Kopi pertama kan soal barista nih, kopi-kopian nih. Yang kedua kan soal kopi dari hulu ke hilir.
produksi kopi yang di desa-desa nih harus di-appreciate gitu, dari hulu, dari desa-desa apa didistribute ke kota, ke coffee shop gitu. Kalau ini ya soal itu, soal deforestasi lokasi lahan lah gitu. Itu yang di-hit di sini. Dan di endingnya benar-benar nggak dikasih resolusi. Pokoknya kayak selesai buat closure karakternya masing-masing. Tapi nggak dikasih selesai soal solusinya. Itu membuat kita kayak, oke, this is a thing nih setelah nonton. Ini harus di raise up nih isunya. Itu yang sih menarik. Tapi as a movie, I can say ekspektasi gue cukup tinggi, tetapi akhirnya agak drop ya setelah nonton gitu. Jadi ya bagus, masih bagus, cuma nggak se-wow itu. Terus juga dari soundtrack, nggak seperti Filosofi Kopi 1 dan 2, ada banyak soundtrack yang hit banget. Mungkin teman-teman banyak yang tahu kali ya soundtrack-soundtracknya, cuma gue kurang hit dan kurang dapet. Paling soundtrack yang mengena pas si Ben dan Jody lagi reminiscing, lagi reflecting di sungai, apakah dia mau balik ke kecamatan, ke kota, atau dia bantuin teman-teman yang lain untuk ngerebut dan memperjuangkan dan membebaskan teman-teman daerahnya gitu sih. But anyway, nonton ini enjoyable banget, masih worth untuk dicoba. 2 jam puas, nikmatin aja acting mereka semua, dan kopinya juga masih ada, jadi jangan khawatir karena ini ngambil dari Universitas Filosofi Kopi, jadi kopinya pun juga masih ada, masih di bawah-bawah lah sampai sekarang gitu. So gitu aja, thank you udah nonton. Nilai gue untuk Ben dan Jody 8/10. Thank you udah nonton. Seperti biasa, komen dan subscribe. Kata play it, don't stop, just rewards.